biasa dipanggil Arul. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Tanggung yang berasal di Kabupaten Jember. Saya akan menampilkan sebuah monolog yang berjudul Suara yang Tak Didengar. Selamat menyaksikan. Dadah. Aku pernah membayangkan sekolah di masa depan. Pikir di sana semuanya kan jauh lebih baik, dan mempunyai sekolah yang besar, pembelajaran asik. Ibu, saya tahu jawabannya. 5 kali 5 sama dengan 25. Ya, benar. Yeay. Ya, asik. Terus mempunyai banyak teman. Halo semuanya, ini aku loh, kenalin. Tetapi itu semua berubah. Kenyataannya, masa depanku terasa sangat suram. Setiap langkah menuju bangku sekolah rasanya seperti masuk ke neraka yang sangat menakutkan. Bahkan setiap hari aku merasa berada di tempat yang sangat gelap, bahkan dipenuhi dengan siksaan. Aku masih ingat saat aku duduk di depan kelas, lalu belajar sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba mereka datang. Ya, kakak kelas. Kukira mereka hanya lewat saja, tapi ternyata tidak. Justru mereka mendengarku seolah-olah aku pantas dijajah. Loh, ini kan anak yang nilainya jelek. Kok ada di sini? Loh, kamu itu gak punya apa yang di sini. Udah kumuh, jelek. Ini tuh tempat elit. Kamu punya pantas ada di sini. Mereka bisa tanpa alasan, bahkan menyebutku tidak berguna. Hanya bisa memohon, Kak, hentikan, aku takut. Aku ada salah, minta maaf, Kak. Aku minta maaf. Tapi mereka tetap merendahkanku. Aku masih ingat hari ketika aku duduk di kantin lalu membeli makanan. Enak, bahkan ada air dingin yang baru aku beli. Enak juga, segar. Tapi mereka datang lagi. Mereka datang lalu melontarkan kata-kata yang membuat hatiku hancur. Bahkan ada yang dengan sengaja menurunkan air ke arahku hingga aku basah kuyup. Loh, ini ada yang kemarin gak sih? Lagi ngapain nih? Ini apa? Oh, lagi makan nih ceritanya. Tumpah. Maaf ya, gak sengaja. Hanya aku tambahin. Seru guys. Mana suaramu? Gak ada suara. Bisu. Seolah-olah pantas dijajah lagi. Mereka mencari tanpa alasan. Mereka menganiaya aku tanpa sebab, tanpa alasan. Adilkah itu? Aku lalu bertanya kepada diriku sendiri, inikah kalau rasa
depan yang katanya tempat yang menjadikan masa depan untuk kita, justru aku kehilangan harapan. Harapan tidak ada. Aku mulai lelah dengan semua ini. Tolong aku. Siapapun tolong aku. Hei, kamu, tolong aku, jangan pergi. Tolong. Hei, kamu, tolong aku, jangan pergi. Aku takut sendirian. Bahkan cermin yang berada di kamarku, dia musuhku. Aku takut melihatnya. Aku seperti melihat anak kecil yang tidak pernah puas di mata orang lain. Suara mereka terus bergema. Suara mereka terus bergema. Kamu kumuh, kamu gagal, kamu jelek. Pergi. Jangan cara ini. Semua hati yang menuju padaku siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Tiba-tiba orang tua aku datang. Nah, kamu kenapa, Nak? Ada apa ini, Nak? Cerita sama ayah. Ada apa ini? Apa ini? Setelah ayahku datang, mamaku juga datang. Nak, kenapa, Nak? Apa ini? Apa ini, ayah? Nah, kenapa cerita sama kita, Nak? Kita minta maaf. Saat aku kesakitan, kita tidak ada di sini. Apakah aku sedang bermimpi? Suasana ini membuat hatiku tiba-tiba luluh. Aku merasakan sedikit bahagia. Aku kebingungan. Ya, saat itu aku sadar. Pada malam itu, aku tidak dicegah oleh orang tuaku. Mungkin aku tidak tahu siapa yang peduli padaku. Bahkan aku sadar juga, sekolah yang aku inginkan adalah sekolah yang bebas bullying, bukan sekolah yang besar, bahkan punya banyak teman. Aku membutuhkan sekolah yang bebas berpendapat.